Hai guys, welcome to Lemot Nonton Channel. Pada video ini saya akan mereview film horor psikopat yang berjudul Aquaslas. Film dimulai dengan seorang wanita dan pria yang sedang berpacaran di area kolam renang. Dari obrolan mereka diketahui bahwa mereka ini adalah penjaga kolam renang yang bernama Cindy dan juga Brad. Anehnya bukannya mereka pulang malah asyik bermesraan di perosotan itu. Tidak lama kemudian mereka dihampiri oleh seseorang yang sudah membawa golok. Dan parahnya mereka dibunuh oleh psikopat misterius itu. Dan setelah beberapa bulan kemudian sebuah SMA Valley Hills High School akan mengadakan acara kelulusan mereka. Mereka mengadakan acara tersebut yang diadakan di tempat wahana air yang bernama The Wet Valley. Rencana tersebut dibuat oleh Alice yang menjadi ketua kegiatan itu. Mereka pun sangat senang dan bersemangat telah sampai di wahana itu untuk merayakan kelulusan mereka bersama-sama. Mereka tidak hanya berenang dan bermain di sana, tetapi mereka juga menginap selama 3 hari. Dalam film ini kita difokuskan kepada seorang murid yang bernama George. Kebetulan George bersama teman-temannya telah membentuk grup band yang bernama The Blades. Kemudian mereka dihampiri oleh seorang kakek tua yang bernama Kakek Carter. Ia adalah penjaga dan perawat kolam renang yang mereka datangi itu. Ia sudah berpengalaman kerja selama 35 tahun. Dan Kakek Carter masih dipercaya untuk bekerja walaupun sudah memasuki umur pensiun. Beberapa jam kemudian George yang sedang latihan bersama teman-temannya tiba-tiba didatangi gadis cantik yang bernama Kim. Ternyata Kim adalah mantan pacar dari George yang kini bekerja menjadi pengawas kolam renang itu. Namun obrolan singkat mereka membuat pacarnya Kim yang bernama Tommy menjadi cemburu. Setelah itu Sin memperlihatkan ayah dari George yang sedang ditelepon oleh anaknya sendiri. Dalam telepon itu George sengaja menyuruh ayahnya datang ke kolam renang untuk melihatnya tampil sebagai pengisi acara. Di saat itu murid-murid lain sangat asyik bermain perosotan itu yang terkenal tinggi dan juga panjang. Sejauh ini semuanya berjalan baik-baik saja dan tidak ada yang mencurigakan sama sekali. Tetapi belum sampai setengah hari berada di situ. Beberapa murid nakal pun melakukan kekacauan dengan bermain perosotan membau minuman keras. Kekacauan itu pun membuat pemilik kolam renang yang bernama Paul menjadi turun tangan. Apalagi kekacauan itu membuat kolam renang menjadi kotor. Dan Kakek Carter harus membersihkannya dari pecahan beling. Di sore hari Kim dan Tommy tidak sengaja melewati George yang sedang nongkrong bersama teman-temannya. Teman-teman George pun memanggil Tommy dan meminta tolong untuk dicarikan gulungan kabel. Akan tetapi itu hanya basa-basi semata saja. Agar George bisa berduaan bersama Kim. Parahnya lagi mereka tidak tahu waktu dan membuat Tommy cemas mengenai keberadaan Kim. Ternyata mereka sedang bermesraan dan mengkhianati Tommy. Di sisi lain ayahnya George sedang makan malam bersama wanita yang bernama Priscilla. Dari percakapan itu diketahui bahwa Priscilla merupakan istri dari Paul yang mempunyai kolam renang The Wet Valley. Ayah George adalah orang kaya raya. Kim malah menikmati penampilan George dan cuek kepada Tommy. Ayahnya George dan Priscilla pun datang. Tiba-tiba ada yang memberitahu Tommy lewat obrolan grup kalau Kim dan George sudah melakukan hal yang tidak wajar. Tommy pun marah dan langsung membaku hantam George di depan banyak orang. Keadaan pun semakin buruk saat Priscilla melihat suaminya sedang selingkuh dengan Alice. Ayah George menghampiri George dan menanyakan pendapat George kalau ayahnya membeli tempat kolam renang itu. Tetapi tiba-tiba Alice menguping pembicaraan mereka dan mendengar segala informasinya. Alice pun memarahi Paul karena ia mau menjual tempat itu. Namun Paul berkata kalau ia tidak mungkin menjual tempat itu. Karena tempat itulah satu-satunya sumber mata pencahariannya. Beberapa jam setelah itu murid-murid sudah beristirahat dan tidak ada satupun yang ada keluar. Tetapi ada satu orang yang sengaja menjebol salah satu perosotan dan menaruh 2 besi tajam di dalamnya. Pada esok harinya ayah George yang sedang meninjau lokasi malah diikuti oleh psikopat misterius. Kaki ayah George pun ditembak oleh psikopat itu. Ia dimasukkan ke dalam gudang. Ternyata di dalam gudang itu terdapat mayatnya Cindy dan juga Brad. Mereka adalah penjaga kolam renang yang ditampilkan di awal film. Tommy sudah dipecat dan sudah putus dengan Kim. Ia didatangi oleh Kakek Carter yang mengatakan bahwa Kim sudah tak peduli lagi padanya. Tapi ia masih punya rasa kepada Kim sampai sekarang.
Saat selesai jam makan siang, kakek Carter pun kembali melanjutkan tugasnya untuk mengalirkan air dari atas sampai bawah. Mengerikannya, tidak ada yang mengetahui kalau ada besi tajam di dalam salah satu perosotan. Priscilla selaku pengurus kolam renang malah tidak mengawasi dengan baik, malah menghabiskan waktu untuk bermesraan dengan orang lain. Saat menjelang sore hari, murid-murid pun bersemangat untuk mengikuti perlombaan yang berhadiah $500. Dan mereka harus membentuk sebuah tim untuk saling beradu siapa yang paling cepat meluncur dari atas sampai ke bawah. Tommy pun hadir secara mendadak walaupun ia sudah dipecat dari pekerjaannya. Tommy berkata kalau ia ingin menjadi peserta lomba. Tetapi Tommy tidak disambut baik oleh seluruh murid. Saat Tommy menunggu sendirian, tiba-tiba ia mulai menyadari kalau ada yang tidak beres dengan salah satu perosotan itu. Ia melihat ada lubang kecil di bawah perosotan itu. Ia juga menemukan serpihan plastik dari perosotan yang telah sengaja dilubangi seseorang itu. Murid-murid pun mulai menaiki tangga dan kakek Carter pun sedang duduk santai sambil menunggu perlombaan dimulai. Tommy pun langsung memberitahu kepada setiap orang bahwa perosotan ini tidak aman. Murid-murid itu pun tidak percaya dan tidak peduli dengan kata-kata Tommy. Lomba pun akan dimulai dalam hitungan beberapa menit. Priscilla pun berkomunikasi dengan kakek Carter yang berada di bawah. Tommy pun masih berusaha untuk memberitahu Paul maupun Priscilla. Mereka pun tetap tidak percaya. Mereka pun mulai meluncur. Dan parahnya, Tommy yang berusaha memberitahu mereka malah didorong untuk meluncur dari perosotan ini. 3 wanita ini pun menjadi korban pertama. Tubuh mereka pun langsung terpotong-potong. Semua pengunjung yang berada di bawah pun ketakutan dan syok melihat perosotan itu yang mengalirkan darah dan potongan tubuh. Kakek Carter juga terkejut dan jatuh sampai kakinya terkilir. Tommy pun sampai di depan jasad dan besi tajam itu. Tommy pun berharap kalau tidak ada yang meluncur dari atas. Kakek Carter pun langsung memberitahu Priscilla untuk menghentikan perlombaan. Namun telepon itu tidak terdengar suara. Priscilla malah menantang Paul untuk meluncur dengan syarat ia harus menang kalau ingin rumah tangganya kembali normal. Kemudian George mulai menaiki perosotan itu langsung berteriak agar berhenti meluncur. Paul pun melepaskan pegangan timnya dan menahan dirinya agar tidak meluncur. Sedangkan kedua wanita ini harus menjadi korban. Dan Tommy pun selamat karena terdorong secara kencang. Kakek Carter pun menyuruh Kurt dan juga Kim untuk mematikan pompa air di dalam gudang. Saat memasuki gudang, Kim pun syok karena telah melihat jasad ayahnya George dan rekan kerjanya. Paul pun tidak bisa menahan dirinya karena aliran air semakin deras. Ia pun menjadi korban. Beberapa bulan setelah tragedi itu, George diberitahu bahwa ayahnya telah meninggalkan beberapa warisan untuknya. Kesimpulan film ini, pelaku tragedi itu adalah Priscilla. Dia telah membuat rencana busuk.